Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wisata, nama saya Nurjana, asal kelahiran saya putri daerah asli dari Kota Tarakan. Saya lahir di Tarakan 7 April 1999. Sekarang saya adalah ibu rumah tangga dan saya memiliki seorang putra. Selain menjadi penggiat seni, saya adalah freelance sebuah MC setiap acara formal maupun non formal. Saya juga freelance sebagai vokalis di setiap acara pemerintahan non formal dan juga formal. Saya bermuara di seni pemilihan saya saat ini adalah ketika saya merasa puas dan bangga dengan hasil karya saya atau apa yang saya miliki itu dipraktekkan oleh penari. Jadi saya merasa ada kepuasan dan rasa bahagia tersendiri. Saya tertarik pada dunia seni itu sekitar dari tahun 2019 awal. Beberapa karya seni saya itu ada Pesta Panen, ada Beiluk Taka, ada tari sesingal, dan juga ada tari pedalaman seperti melestarikan hutan. Cara saya mendefinisikan seni tari yang saya tekuni saat ini yaitu saya merasa seni tari ini adalah mengekspresikan jiwa manusia. Cara kita mengekspresikan diri kita dengan ritmis dan juga gerak tarinya, maupun diiringi musik ataupun tanpa musik, dan kita akan selalu tetap bergerak seperti itu. Untuk saat ini saya belum pernah berkolaborasi dengan seniman lain, namun para penggiat seni terlebih dahulu juga sering memberi saran dan masukan kepada saya dan memberi kritik yang membangun dan membuat saya ingin selalu berkarya. Saya sama sekali tidak memiliki latar belakang karena saya lulusan sekolah menengah atas dan itu jurusan IPA. Cara saya mencari inspirasi dalam membuat suatu karya dengan melihat gerak sehari-hari, dan juga saya melihat sebuah karya atau kerajinan tangan yang pada saat ini booming atau yang terlupakan, membuat saya mendorong untuk menjadikan sesuatu yang sangat booming ini tambah booming lagi, dan yang terlupakan diingat lagi oleh masyarakat setempat atau seluruh masyarakat di Kalimantan Utara. Karya yang paling berkesan yaitu adalah tari sesingal, mengingat sesingal ini salah satu atribut bagi saya, atribut budaya yang selalu ingin digunakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Utara. Cara saya menangani kritik itu sangat santai ya, karena bagi saya kritik yang halus ataupun kritik yang buruk itu semua adalah kritik yang membangun, dan saya sangat berterima kasih kepada para penikmat seni yang mengkritik saya karena saya merasa mereka sangat peduli dan bisa menyisihkan waktu untuk memperhatikan saya. Cara saya memenuhinya adalah pertama, saya fokus ke perencanaan, merencanakan semuanya secara mantap. Setelah itu saya menjaga diri saya dan juga suasana hati saya dan para penari saya. Setelah itu saya lanjut untuk memantau kemajuan sehingga semua proses karya itu selesai tepat waktu. Inspirasi dari salah satu karya saya itu adalah tari sesingal. Tari sesingal itu tidak sengaja terinspirasi pada saat saya membuka status Instagram salah satu penggiat seni yaitu Bang Usman yang sedang mempromosikan sesingal, dan saya merasa sesingal ini baru-baru booming sehingga saya ingin
membawa sesingal ini dalam suatu tarian, dan saya terinspirasi oleh Bang Usman itu sendiri. Cara saya memilih tema tarian, yang pertama saya lebih mempertanyakan kepada penggiat seni sebelum saya. Setelah saya disarankan tema apa, saya membicarakan kembali kepada para penari saya apakah mereka siap dan mereka bisa untuk mewujudkan tema dalam tarian ini. Ketika mereka merasa mereka bisa, dan saya langsung menggarapnya. Kalau rutinitas atau ritual, kalau ritual nggak ada sih. Kalau rutinitas mungkin setiap waktu ya, dalam hari-hari itu pasti ada aja saya mengamati atau melihat karya-karya dari para penggiat-penggiat seni terdahulu saya, sebelum saya. Kalau untuk penggiat seni sih, saya sangat mengamati karya dari salah satu penggiat seni yang ada di Kuala Lumpur. Itu salah satu sanggar tari Permata Seni Tari. Kalau untuk situasi sih lebih ke rasa, kalau memang itu tidak mengganggu saya sebagai ibu rumah tangga, ya saya pasti akan membuat karya tersebut. Dari salah satu karya seni saya itu ada menjaga kelestarian hutan. Dari tema ini saya mengajak bahwa para kaum milenial dan Gen Z, sayangilah dan lindungilah hutan kita, karena di Kalimantan hutan adalah paru-paru dunia kita. Jadi untuk para milenial atau kaum Gen Z, jangan merusak hutan. Cara saya melihat seni tari berkembang di masa depan, ya alhamdulillah saya bangga, saya senang, dan untuk sekarang ini juga minat dari para seni tari atau penggiat tari itu sangat bertambah, mulai dari orang tua hingga anak-anak kecil dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Untuk menyelesaikan sebuah karya, saya itu paling cepat 20 hari dan paling lama itu sampai 3 bulan. Kalau menurut saya itu adalah hobi, karena saya menciptakan karya seni ini di sela-sela waktu saya yang sebagai ibu rumah tangga, dan ini juga membuat saya merasa happy dan bahagia, dan menurut saya ini adalah hobi. Kalau untuk saya pribadi, saya pernah menjadi salah satu perwakilan penari dari Kalimantan Utara, membawakan tarian Jepan Karyasi ini ke salah satu kegiatan Jambore Pemuda Indonesia di Pangkal Pinang. Dan untuk karya saya ini sudah mengikuti beberapa festival seperti FL2SN dan Festival Budaya di Sekabupaten Tanah Tidung. Cara saya mengevakuasinya itu dengan melihat bagaimana respon para penikmat tari atau penikmat seni seperti para masyarakat, apakah mereka merespon karya saya ini bagus atau tidak, seperti itu. Kalau saya sih, karena saya menjadi salah satu guru yang mengisi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, saya berharap bahwa saya bisa bekerja sama lagi dengan sekolah-sekolah yang telah bekerja sama saya yang dahulu-dahulu. Terus semoga saya ini bisa memperbanyak lagi karya, dan saya juga ingin berkolaborasi dengan para penggiat seni lainnya.
Cara saya mempertahankannya adalah pertama saya lebih menggali lagi mempelajari adat budaya tradisi tari yang ada di Kabupaten Tanah Tidung atau di Kalimantan Utara ini. Yang kedua, saya akan melindungi atau menjaga dengan cara saya berbagi ilmu yang saya punya kepada para penari-penari, khususnya penari tingkat sekolah dasar. Setelah itu saya lanjut untuk mempromosikan sehingga budaya seni tari ini selalu berkembang dan dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau menurut saya, perkembangan seni saat ini itu sangat-sangat berkembang, terutama di Kabupaten Tanah Tidung. Setiap generasi itu yang mendaftar di sanggar tari saya selalu bertambah. Mulai dari angkatan pertama cuman 20 orang sehingga sekarang itu yang mendaftar kemarin di sanggar tari ini lebih dari 120 orang. Tantangan sebagai penggiat tari, kalau dari saya pribadi tantangannya adalah mood para penari. Karena untuk suasana hati penari itu berbeda-beda, jadi saya sebagai penggiat tari juga harus memperhatikan bagaimana suasana hati para penari saya sehingga mereka ikhlas dan mereka bahagia untuk menambah atau membuat karya seni dengan saya. Keuntungan menjadi penggiat seni, yang pertama saya lebih banyak dikenal oleh masyarakat, dan yang kedua saya merasa saya punya keluarga baru karena kebetulan para penari saya itu sangat ramah dan sangat kekeluargaannya itu sangat erat, sehingga saya ngerasa bahwa saya memiliki keluarga baru seperti itu. Kalau rencana pensiun sih sepertinya tidak ada, karena saya masih ingin berkarya dan memperbanyak lagi para penari-penari yang ada di Kabupaten Tanah Tidung ini khususnya. Kesannya yang pertama adalah para panitia penyelenggara itu sangat ramah dan juga sangat peduli dan sangat support kepada para penggiat seni. Dan menurut saya ini meriah, acara temu tari itu sangat meriah dan para karya yang ditampilkan juga sangat beragam dan sangat kreatif, sangat bagus-bagus. Dan pesan saya, semoga saya kembali lagi dilibatkan dalam acara temu tari itu khususnya, dan semoga acaranya lebih sukses lagi, lebih meriah lagi, dan semoga para penyelenggara sehat dan kita ketemu lagi di temu tari berikutnya. Baiklah, saya penggiat seni tari dari Kabupaten Tanah Tidung, saya Nurjana, saya pamit undur diri. Tanah Tidung dekubab, Tanah Tidung de penyawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.